Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallim. Afwan Buya, izin bertanya perihal berbohong yang menghilangkan pahala puasa. Apakah berbohong demi kebaikan juga menghilangkan pahala puasa? Seperti misalkan seorang anak di pondok ditanya oleh ibunya tentang kesehatannya, lalu dia menjawab bahwa dirinya sehat agar ibunya tidak khawatir. Dan bagaimana jika seorang berbohong sebelum bulan Ramadan dan di bulan Ramadan kebohongannya masih dia sembunyikan? Apakah itu juga menghilangkan pahala puasa, dan yang hilang itu pahala puasanya atau semua kebaikan yang ia lakukan saat berpuasa? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bohong. Nah, ini bohong ini harus dicelentrehkan. Waktu kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, kita rinci tentang bohong. Sehingga di sana ada bohong yang diperkenankan. Bohong adalah kita berbicara sesuatu yang tidak sesuai. Nah, sesuatu yang tidak sesuai ini ada yang ternyata ada maslahatnya. Tidak semuanya bohong itu haram. Bohong untuk mendamaikan dua berselisih. Jadi bohong itu memang kita ngomong nggak sesuai. Ngomong tidak sesuai itu adalah bohong. 4 kita bilang 2, bohong. Ada dapat berapa 4? Harga 1000 bilang 800, bohong. Ada 800 bilang 1000, bohong. Berbohong. Nah ini, kalau bohong ada maslahatnya, dilihat yang mengukur maslahat itu siapa. Dan apakah itu benar bohong? Jadi begini, kalau ditanya ibundanya, sehat nak? Alhamdulillah sehat. Apakah ini serta-merta bohong? Yang sehat kan banyak. Yang sakit batuknya saja, matanya juga sehat kok. Memang semuanya sakit. Ya kan bisa saja sehat biar senang hatinya, nggak bohong itu. Baru ya. Jadi bukan bohong, jangan polos-polos amat nanti ini. Ada tidak berbohong, tidak berterus terang, bukan selalu bohong. Tidak berterus terang, apalagi untuk kemuliaan, untuk jaga orang tua agar tidak khawatir tentang anaknya. Kamu sakit nak? Alhamdulillah bu, ibu semuanya enak. Matanya alhamdulillah, makan enak, semuanya enak. Menghibur ibundanya. Karena pertanyaan ibundanya juga bukan detail, kecuali begini, nak, aku dengar kamu sakit perut ya? Atau sakit apa? Nah kalau sudah ditanya detail begitu, berbeda jawabannya. Untuk menghibur, iya kemarin, sekarang sembuh, bisa saja. Tapi kamu bilang, enggak kok, padahal sakit. Dan sakitnya apa? Sakit beneran, mungkin ibunya mau ngirim obat. Kan begitu. Jadi tidak semua, misalnya ada orang polos yang tidak pakai ilmu itu bahaya juga, kadang aib urusan dengan Allah. Alasannya apa? Ditanya suaminya, gimana urusanmu? Kamu pernah punya pengalaman dulu ya dengan takut bohong, astagfirullah, dengar sama bohong Ramadan, enggak bohong. Iya, bodoh. Jadi ada ilmunya. Makanya yang dimaksud bohong ini adalah bohong yang merugikan orang lain dan merugikan dirinya. Merugikan orang lain adalah membohongi orang dalam jual beli dan seterusnya. Merugikan dirinya adalah aib, urusan dosa kepada Allah, dia bongkar, maksudnya dia jujur malah bahaya, jujur merugikan dirinya. Berbohong untuk kemaslahatan. Nah ini yang mengatakan bohong untuk maslahat, tidak semuanya orang ngaku maslahat nanti. Wah ini baik, paling baik bohong. Enggak bisa begitu. Seperti dicontohkan dalam syariat. Kalau ada 2 orang berselisih, contohnya ada. Kita berbohong untuk mempertemukan 2 orang yang lagi berselisih. Ya Ahmad, Ali titip salam buat ente. Nggak tahu dia lama nggak ketemu ente. Katanya ente di mana? Ya Ali kurang ajar sama masa titip salam. Ketemu si Alinya, Ali, Ahmad titip salam buat ente. Padahal nggak ada salam, cuma mempertemukan. Ini bohong, tapi bohong yang mempertemukan hati. Jadi pembahasan bohong, hati-hati. Memang bohong yang merugikan orang, niat menjerumuskan, nipu dan sebagainya, itu yang dosa dan menghabiskan pahalanya.
Adapun bohong yang sifatnya menutupi, bukan bohong itu sebetulnya, nutupi keadaan kita. Kamu sehat nak? Sehat, diniati sehat yang lainnya. Karena ibunya ada. Kalau orang ditanya penyakit, ada semuanya. Ada penyakit hati, suka ngiri, penyakit. Nanti nggak bisa ngomong, sehatnya kapan? Setiap ditanya orang, kef haluk fis sihah, Anda nggak bilang, la. Nah, Anda sehat, kenapa? Saya punya iri, punya dengki, punya ini, sakit semuanya. Nah, kemudian hendaknya kita itu, jika sesuatu itu memang tidak boleh disampaikan, jangan berbohong, akan tapi coba ditutupi dengan yang lainnya. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Ditutupi. Jadi tidak bohong, akan tapi dia membicarakan yang lainnya atau dialihkan dengan yang lainnya. Maka kecerdasan dia di dalam menutupi sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Tidak berbicara yang berbeda, tidak. Tidak berbicara bohong, akan tapi bicara yang lainnya. Jadi membicarakan yang lainnya, dialihkan sehingga orang itu tidak mengejar sesuatu tersebut. Dan kita tidak sempat berbohong, tidak berbohong. Misalnya, suami saya sering bohong, kenapa? Nggak pernah memberitahu gajinya. Nggak memberitahu itu bukan bohong. Nggak memberitahu itu nggak bohong. Suaminya nggak memberitahu, dibilang bohong. Nggak memberitahu. Ya sudah, dapat duit, diam-diam saja. Masa dianggap bohong? Mau diam-diam kok. Ya, karena istrinya pemboros. Nah, seperti itu. Jadi waspada. Untuk urusan bohong memang ini perlu membahas. Dulu pernah kita bahas secara detail sehingga ada bohong yang diperkenankan. Bahkan kadang ada yang bohong menjadi sebuah kewajiban. Misalnya ada orang yang dianya yang salah, tanyanya macam-macam. Kau pernah berzina ya? Oh, kurang ajar, tempeleng dia seharusnya tanya begitu. Memang dia siapa kok tanya? Bukan malaikat mungkar nakir ya. Bukan ini kok tanya-tanya. Kok tanya kamu zina ya? Oh, menuduh itu namanya. Haram. Dia nggak perlu dijawab orang semacam itu karena dia kurang ajar. Urusan kepada Allah dia tanya, urusan pribadi dengan Allah. Nah, karena ditanya bodoh, belajar jangan bohong. Enggak bohong juga. Iya lah, bubar. Yang satu pertanyaannya kurang ajar, yang ditanya adalah bodoh, berantakan semuanya. Urusan dengan Allah tidak disembunyikan. Baik. Kemudian kalau bohong masa lalu, kalau menjerumuskan, merugikan orang, harus tobat, dihentikan. Tapi kalau sudah selesai, selesai. Pernah membohongi seseorang, tapi berlalu sudah. Selesai. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kebohongannya ini masih menjadikan sebab terus berjalannya kemaksiatan misalnya, maka segera tobat. Kita tahu bahwa di situ ada kemaksiatan. Cuman kita karena satu hal kita tutupi. Ada? Enggak ada. Bohong saya. Enggak ada. Tapi terus kemaksiatan berjalan, maka tobatnya apa? Sampaikan. Tapi kalau dulu berbohong enggak ada, maksiatan sudah bubar, ya diam saja, selesai. Misalnya apa? Ya itu ada orang bertanya, "Pak, melihat sesuatu di sini yang enggak benar." Enggak. Bohong dia. Dosa dia. Kemudian, lah kok tempat maksiat masih tetap berjalan? Maka kebohongannya ini hendaknya dibayar dengan memberitahu. Karena ini untuk amar ma'ruf dan bukan untuk menyelesaikan. Karena itu maksiat mengganggu orang banyak. Tapi kalau ternyata kemaksiatannya sudah bubar, nggak perlu bohongnya, gimana? Saya dulu pernah bohong, astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai seperti itu. Baik, jadi ada kita yang nggak boleh bohong, ini ada yang bohong itu adalah untuk kemaslahatan, bahkan ada yang wajib bohong, maka ini harus perlu ilmu yang detail. Kalau tidak orang bisa salah, kalau tertukar maka membahayakan kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bissawab.